kita setelah ini langsung saja supaya cepat lanjut untuk perkenalan dan juga pemaparan dari materi masing-masing anggota. Kenalkan, nama saya Hania Jata. Saya psikologi Jakarta. Saya sama Yolone. Saya Prasetya Ramdhani. Saya Faizul Rahman. Saya Paragara Putra Sena. Kemudian dilanjut dengan pengertian ilmu ekonomi yang akan dijelaskan oleh Ananda Dela. Ilmu ekonomi adalah ratunya ilmu sosial. Kenapa dikatakan ratunya ilmu sosial? Karena ilmu sosial mengungkapkan aspek perilaku dan interaksi manusia, baik individu atau kelompok ketika menghadapi kelangkaan. Ilmu ekonomi termasuk ke dalam ilmu sosial karena menitik beratkan pada perilaku manusia dan mengeksplorasi masyarakat, atau bisa dikatakan karena membahas tentang bagaimana pelaku ekonomi mengalokasikan sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Ekonomi dalam banyak literatur bisnis, kata oikos berasal dari bahasa Yunani atau oiku dan nomos yang berarti aturan rumah. Dengan kata lain, kepentingan ekonomi adalah semua tentang isu-isu yang mempengaruhi kehidupan keluarga. Tentu saja kata rumah tangga memiliki arti, dan dalam perkembangannya kata rumah tangga tidak hanya merujuk pada keluarga yang sendiri dari suami, istri, dan anak, tetapi juga mencakup anggaran yang lebih luas, yaitu anggaran nasional, negara bagian, dan global. Secara umum dapat dikatakan bahwa ilmu ekonomi adalah bidang studi yang mempelajari pengelolaan sumber daya material individu, masyarakat, dan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Ekonomi juga merupakan ilmu tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, berubah dan berkembang dengan sumber daya yang tersedia melalui pilihan mengenai produksi, konsumsi, dan distribusi. Ada beberapa pengertian ilmu ekonomi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Adam Smith. Ekonomi adalah studi tentang keadaan dan penyebab keberadaan milik negara. Yang kedua, Neil J.S. Ekonomi adalah ilmu praktis tentang pengeluaran dan pengumpulan. Yang ketiga, Abraham Maslow. Ekonomi adalah salah satu jurusan yang mencoba melakukan hal ini, memecahkan masalah kebutuhan dasar kehidupan manusia, mengaktifkan semua sumber daya ekonomi yang ada berdasarkan prinsip dan teori tertentu dalam sistem ekonomi yang dipertimbangkan efektif dan efisien. Yang keempat, Hermawan Kartajaya. Ekonomi adalah platform di mana industri terhubung. Yang terakhir, Paul Samuelson. Ekonomi adalah cara orang melakukannya kelompok yang menggunakan sumber daya terbatas untuk memperoleh berbagai barang dan mendistribusikannya untuk konsumsi masyarakat. kemudian selanjutnya akan dilanjut dengan pembagian ilmu ekonomi yang akan dilakukan oleh Ivan. Pembagian ilmu ekonomi terbagi menjadi tiga: ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif merupakan pengumpulan informasi dan menggambarkan situasi ekonomi. Yang kedua, teori ekonomi, konsep teoritis yang mempelajari fundamental dari perilaku individu secara kolektif. Nah, teori ini dibagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Teori ekonomi makro yaitu teori ekonomi yang dipelajari secara keseluruhan. Kalau mikro, teori ekonomi yang dipelajari secara individu
dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Sekian. Kemudian akan dilanjut mengenai cabang-cabang ilmu dalam ekonomi yang akan dipaparkan oleh saudara Faiz. Oke, saya akan membahas cabang ilmu ekonomi. Yang pertama, ilmu ekonomi moneter, membahas tentang keuangan perbankan dan lembaga keuangan. Di sini moneter di sini bisa, yang contohnya ialah inflasi jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga bank. Nah, mengapa di sini terjadi tahun 98 itu ada yang namanya krisis moneter? Karena inflasi terjadi di Indonesia. Yang kedua ialah ekonomi publik yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian. Misalnya itu seperti APBN dan APBD, utang negara, pajak dan lainnya. Yang ketiga ada ekonomi industri, membahas tentang perekonomian di perusahaan industri. Misalnya ialah seperti berupa persaingan usaha dan kinerja dari suatu perusahaan. Yang selanjutnya ada ilmu ekonomi internasional, kegiatan perekonomian antar negara yang terjadi seperti ekspor, impor dan yang sebagainya. Next, Mas. Yang selanjutnya ilmu ekonomi regional. Tadi internasional mencakup berbagai negara, regional itu bersifatnya lokal, mencakup interaksi ekonomi antar wilayah. Jadi wilayah satu dengan wilayah yang lainnya, yaitu juga proses perkembangan suatu wilayah dalam upaya meningkatkan perekonomian di wilayah tertentu. Yang selanjutnya ilmu ekonomi SDA, sumber daya alam, membahas tentang masalah dan alokasi sumber daya alam. Dan sumber daya alam di sini dilihat dari segi ekonomi dan dibahas secara sisi positif dan sisi negatifnya. Yang selanjutnya ada ilmu ekonomi sumber daya manusia, berupa faktor produksi dan tenaga kerja. Misalnya mengenai sumber daya manusia itu tentang penentuan upah, kualitas tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Yang terakhir ada mengenai ekonomi syariah. Ada di Unsur juga ya jurusan itu ekonomi syariah, menerapkan ekonomi syariah berdasarkan prinsip Islam. Jadi dalam ekonomi syariah itu tidak ada yang namanya riba, penghapusan riba sesuai syariat Islam, ada zakat dan prinsipnya memakai prinsip bagi hasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi masalah ekonomi yang dipaparkan oleh saudari Syahmana. Pada umumnya, masyarakat membutuhkan berbagai macam kebutuhan, baik primer, sekunder, hingga tersier. Mulai dari kebutuhan individu hingga kebutuhan kelompok. Ekonomi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh negara karena untuk memampukan masyarakatnya. Ekonomi sendiri masalah ekonomi adalah masalah yang muncul ketika sumber daya yang digunakan terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara sederhananya, akar dari permasalahan ekonomi adalah kelangkaan. Kelangkaan di sini adalah kondisi ketika kebutuhan dan keinginan yang sifatnya tidak terbatas bertemu dengan sumber daya yang sifatnya terbatas. Selanjutnya itu ada jenis masalah ekonomi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu masalah ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik sendiri terlahir dari teori atau
daya menjadi sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah padi menjadi beras. Masalah pada produksi ini banyak hal, contohnya dalam kelangkaan lahan, terus kemudian kurangnya SDM. Yang kedua itu adalah distribusi. Distribusi sendiri merupakan proses penyampaian benda yang telah diproduksi supaya bisa menggunakan oleh manusia. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi yang dimaksud ini bukanlah makanan, melainkan proses atau kegiatan untuk mendapatkan benda, memuas kebutuhan atau keinginan. Yang kedua adalah masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi modern itu dibagi menjadi ada tiga. Yang pertama itu apa yang harus diproduksi dan berapa banyak. Yang kedua itu bagaimana cara produksinya, dan yang ketiga itu untuk siapa produksi dilakukan. Maaf, mungkin PPT-nya yang ditafsirkan oleh dimulai kembali. Selanjutnya akan dijelaskan tentang materi metodologi ilmu ekonomi yang dijelaskan oleh saudara Farid. Baik, metode ilmu ekonomi. Oke, kamu. Metodologi ilmu ekonomi ialah ilmu yang mempelajari metode ilmiah yang berhubungan dengan ekonomi dan prinsip pertimbangan ekonomi. Metodologi ilmu ekonomi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada metode induktif. Metode induktif adalah suatu metode di mana suatu keputusan dilakukan dengan mengumpulkan data informasi yang ada dalam realita kehidupan manusia. Realita tersebut terjadi dan dialami oleh keluarga, individu, masyarakat lokal, dan sebagainya. Sehingga dilakukan suatu metode untuk mencari solusinya sehingga upaya pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dikaji secepat mungkin. Yang kedua ada metode deduktif. Metode deduktif ialah suatu metode yang bekerja atas dasar ketentuan hukum atau prinsip umum yang kebenarannya sudah teruji. Dalam metode ini ilmu ekonomi mencoba menetapkan cara pemecahan masalah sesuai dengan dasar prinsip hukum dan ketentuan yang berlaku dalam ilmu ekonomi. Yang ketiga ada metodologi matematika. Metodologi matematika adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan perekonomian dengan cara pemecahan soal-soal secara matematis. Dalam matematika terdapat kebiasaan-kebiasaan yang dimulai dengan pembahasan dalil-dalil. Melalui pembahasan dalil-dalil ini dapat disimpulkan bahwa kajian tersebut dapat diterima secara umum. Dan yang terakhir ada metode statistika. Metode statistika adalah metode yang digunakan dalam pemecahan masalah ekonomi dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penafsiran data, serta penyajian data dalam bentuk angka-angka secara statistik. Dari angka yang telah disajikan kemudian dapat diketahui permasalahan sehingga dapat mencari cara pemecahannya. Sekian. Pembahasan selanjutnya tentang manfaat ilmu dalam ekonomi yang dipaparkan oleh saudari Hania. Mungkin di sini ada 3 manfaat dalam mempelajari ilmu ekonomi. Yang pertama itu mengajarkan pola pikir. Dan maksud mengajarkan pola pikir adalah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengambil keputusan. Seperti kita akan membeli apa, dengan biaya berapa, dan juga akan dibeli di mana. Yang kedua adalah
cukupkan dan sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Perkenalkan, nama saya Nanda Hadrisa, izin bertanya bagaimana cara mengatasi masalah-masalah ekonomi yang ada di Indonesia dalam perspektif ilmu sosial. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vivi Sylvia Lestari dari kelompok 3. Izin bertanya kepada kelompok 4. Ilmu ekonomi itu kan penting ya untuk proses berjalannya kehidupan. Tapi bagaimana jika ada orang yang tidak suka atau tidak bisa memahami ilmu ekonomi tersebut? Nah, solusinya bagaimana? Apakah harus tetap begitu dengan menggantungkan orang yang ahli atau yang bisa, atau bagaimana? Ngebahas itu tenaga kerjaan, saya mau bertanya mengapa stabilitas ekonomi itu berpengaruh pada tenaga kerjaan. Perkenalkan, saya Rian Hidayat. Saya izin bertanya, bagaimana cara pemberdayaan ekonomi di ruang lingkup masyarakat agar ekonomi di lingkungan tersebut bisa meningkat? Saya Alivia dari kelompok 2 ingin bertanya bagaimana pendapat kalian jika tahun-tahun ke depan nilai rupiah semakin melemah. Nazala dari kelompok 6 izin bertanya, masih berkaitan dengan pertanyaan yang pertama ya, tentang permasalahan masalah ekonomi di Indonesia. Kalau misalkan saya itu lebih ingin bertanya perihal mengapa sih permasalahan-permasalahan di Indonesia termasuk permasalahan ekonomi masih kurang bisa diatasi dengan baik? Apakah ada yang salah dari peraturan undang-undangnya, ataukah pemerintahnya, ataukah masyarakatnya yang masih kurang mengamalkan tentang undang-undang tersebut? Terima kasih. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Vivi. Pertanyaannya, bagaimana solusi untuk orang yang tidak menyukai ilmu ekonomi? Mungkin itu sudah passionnya masing-masing, sudah kesukaannya masing-masing. Jika dia memang menyukai ilmu ekonomi, pasti akan dipelajari dan diperdalam. Tapi jika orang yang tidak menyukai, itu pasti kan selewat aja kan, cuma mengetahui. Tapi kita kan manusia gak bisa lepas dari ilmu ekonomi. Misalnya dalam pembelian atau keputusan membeli, kita punya uang 10.000. Nah, kita tuh mau beli apa aja dengan uang 10.000 tersebut. Nah, misalnya mau beli cimol gitu, cibai, cireng, yang kayak gitu kan. Tapi gak bakalan bisa banyak karena emang misalkan harga keterbatasan biaya yang kita punya. Nah, itu tuh sebagai ilmu ekonomi. Jadi pengambilan keputusan apa yang mau kita beli, di mana kita beli, dan berapa yang akan kita beli gitu. Nah, itu sebagai ilmu ekonomi. Sadar nggak sadar, tiap hari itu kita menerapkan ilmu ekonomi meskipun nggak dipelajari. Oke? Saya akan menjawab pertanyaan prinsip bagaimana tentang stabilitas ekonomi mempengaruhi ketenaga kerjaan. Stabilitas ekonomi dapat dicapai apabila pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut. Bisa kestabilan politik ekonomi ini perlu dipertahankan supaya para investor tidak ragu-ragu menanam modalnya di negeri ini. Jadi kestabilan ekonomi itu terjadi apabila pemerintah memberikan peraturan untuk investor asing. Nah, investor asing tersebut menanamkan modal di Indonesia yang si penanaman modalnya tersebut bisa menjadi suatu perusahaan, dan perusahaan itu bisa dikelola dengan cara membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, bagi tenaga kerja. Mungkin seperti itu ya sih simpelnya. Oke, baik, terima kasih. Sudah. Siap. Silakan untuk menjawab pertanyaan dari saudari Najala. Silakan duduk. Ini duduk apa ini? Di atas kursi, bukan di Di atas kan? Pertanyaan nomor 1 adalah mengapa permasalahan ekonomi di Indonesia masih belum bisa diatasi dengan baik? Permasalahan ekonomi di Indonesia itu banyak disebabkan oleh oknum-oknum daripada sistem-sistemnya. Contohnya itu dalam kenaikan BBM itu biasanya tuh karena oknum-oknumnya aja yang nakal itu. Sedangkan sistem
penduduk Indonesia itu banyak loh. Terus regionalnya juga luas gitu kan. Belum secara merata oleh pemerintah diperhatikan. Yang diperhatikan itu hanya di kota-kota besar, di Jakarta, Bandung, atau ya yang intinya kota-kota gitulah. Ke daerah pelosoknya itu masih belum terperhatikan sama pemerintah. Soalnya makanya pemerintah itu menurut saya harusnya lebih mengembangkan lagi di bidang itunya pemerintahannya. Jadi kan Jawa Barat nih, Jawa Barat tuh ada berapa Kota, kabupaten kota sih, kan masih sedikit ya yang keurusan itu belum semua. Nah menurut saya mending lebih ituin banyakin lagi pemerintahannya, jadi lebih terorganisir lah itunya, wilayah-wilayahnya. Terus mengenai itu yang kedua ada keterjangkauan itu masih susah dijangkau karena ada jalannya yang masih jelek atau masih jalan setapak yang masih tanah, pegunungan, lembah, dan medan-medan yang lainnya dapat menyebabkan keterjangkauan itu susah untuk dilalui gitu sama akses pemerintah atau bantuan-bantuan itu. Nah, segitu sih. Terima kasih. Kenalin dulu. Perkenalkan nama saya Wabila Nugraha dari kelompok 3. Nah, benar apa yang tadi katakan. Jadi di Indonesia itu tidak akan maju kalau pemerintahnya belum bukan lengkap sih, adil lah, belum adil. Jadi keadilan di Indonesia itu miris, menurut saya miris. Ya kenapa? Karena keadilan Indonesia itu masih banyak oknum-oknum yang tersembunyi. Ya seperti koruptor, terus yang ingin yang ingin serakah dalam jabatan, dalam segi materinya juga. Jadi mau sejahtera, mau adil ekonomi gimana kalau dari atasnya juga begini gitu. Terus menyangkut paut dengan hal koruptor, kan itu juga tidak akan maju dalam segi ekonomi maupun materi. Ya kenapa? Karena korupsi di Indonesia itu sudah jadi tradisi dari sejak mudanya juga. Dia ingin masuk ke universitas, bahkan tidak lolos kan dia menyuap rektornya, dia menyuap orang dalamnya gitu. Jadi itu juga adalah bibit-bibit dari korupsi. Hal menyontek juga yang apa katakan kata Pak Darwis, kan itu juga sebagai bibit-bibit korupsi. Jadi ya intinya harus benahi dulu dari atasnya gitu. Harus benahi dulu dari atasnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Bagaimana cara memperdayaan ekonomi di masyarakat agar ekonomi tersebut dapat meningkat? Nah, kita bisa melakukan pelatihan atau pendampingan secara berkala dengan fasilitator yang datang sesuai dengan kesepakatan kelompok atau masyarakat tersebut. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Nadanya bagaimana cara mengatasi masalah ekonomi di Indonesia dalam perspektif ilmu sosial. Contohnya masalah kemiskinan. Solusinya adalah menumbuh kembangkan sikap hidup sosial yang lebih egaliter. Terus sebuah sikap yang lebih menghargai persamaan dan distribusi pendapatan, yang lebih menghargai persamaan dan distribusi pendapatan yang lebih merata antara lapisan masyarakat. Saya izin menambahkan. Untuk mengatasi masalah ekonomi dengan sosial, misalnya bantuan sosial. Nah, itu bantuan sosial kan dapat berupa beras dan yang lainnya, bisa membantu juga kepada ekonomi masyarakat.
Tapi masyarakat kita itu, pemerintah kita itu terkadang salah sasaran mengenai bantuan sosial. Dan juga dalam mengatasi ekonomi itu bisa seperti banyak orang-orang kaya ataupun orang-orang yang ingin bersedekah, orang yang mampu mengasihi kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalnya ya ini maaf misalnya ada pengemis dikasih apa itu merupakan suatu permasalahan untuk mengatasi masalah ekonomi dengan cara bersosial, dengan cara sosialnya itu yaitu peduli kepada orang lain. Mungkin simpelnya atau sederhananya seperti itu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang bagaimana pendapat kalian jika nilai rupiah pada tahun-tahun yang akan datang melemah. Ya, jawaban saya adalah dampak yang sangat terasa dengan melemah kurs rupiah adalah dampak yang sangat terasa dengan melemah kurs rupiah adalah harga produk impor yang semakin mahal. Dan naiknya harga barang impor akan membuat masyarakat beralih ke produk lokal yang harganya lebih terjangkau. Sebagai contoh, karena rupiah melemah, harga buah impor mengalami kenaikan. Dapat saya jelaskan gitu. Dari pertanyaan yang dijawab oleh Apar ya. Jadi misalnya kan kita ini memerlukan misalnya nilai tukar rupiah itu turun kan. Misalnya kita ingin membeli kan produk-produk otomotif ataupun yang lainnya gitu, itu kan berasal dari impor gitu, dari luar negeri. Sedangkan bila terjadi penurunan nilai tukar rupiah itu kebutuhan itu akan menjadi mahal. Jadi harga motor itu akan sangat mahal sekali karena akan menjadi melonjak begitu karena kan tadi nilai tukar rupiahnya tinggi. Jadi masyarakat itu akan menggunakan produk lokal. Memang begitu bisa dikatakan ada nilai positif Indonesia memakai produk sendiri misalnya otomotif. Tetapi kan apakah sudah memenuhi syarat seperti yang diproduksi oleh Jepang ataupun negara-negara yang lain? Dan juga dalam bidang ini saya membawa satu contoh yaitu otomotif. Di Indonesia juga belum bisa gitu, pemerintahnya belum peduli terhadap penciptaan dari barang-barang otomotif tersebut. Jadi otomotif itu di Indonesia tidak dikembangkan dan membawa dari impor, membawa dari negara lain. Maka di Indonesia itu ya, kalau misalnya nilai tukar rupiah naik akan terjadi inflasi begitu. Menurut saya, perkenalkan saya Mario Suparhadi. Saya Mario Suparhadi dari kelompok 1. Menurut saya terjadinya inflasi dikarenakan juga sifat warga Indonesia yang lebih konsumtif, di mana kesadaran untuk menabung sangat kecil di negeri ini. Kita lihat ketika terjadinya COVID kemarin, masih banyak warga yang lebih memilih liburan dibanding menyimpan uangnya untuk kebutuhan pokok. Berbeda dengan Singapura, di saat mereka sedang mengalami pandemi, mereka dengan kesadaran penuh menggunakan dana untuk liburan dan lain-lain terhadap kebutuhan yang lebih pokok. Itu yang harus kita pikirkan, mengubah pola pikir dari konsumtif menjadi lebih produktif. Terima kasih. Ulangi lagi mas, itu belum di video silahkan mas. Untuk pemaparan materi dari kelompok 4 dicukupkan dan terima kasih sudah menjelaskan dengan baik dari kelompok 4 dan juga rekan-rekan yang telah kondusif berjalannya dengan rangkaian materi ini. Ada ular di sawah, semut diinjak gajah, dimulai hamdalah, akhir dicap dengan awal dicap dengan basmalah dan penutupnya diakhiri dengan alhamdulillah.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.